adalah menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa batal demi hukum dan diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor perkara PDN 133 M 114 EO 2/2026 tanggal 22 Juni tahun 2026 atas nama terdakwa Tifa Uzia Yasuma batal demi hukum, memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. 3. Bahwa secara bahasa artinya perlawanan advokat terdakwa khusus perihal permohonan agar surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum diterima oleh pengadilan dan pengadilan menegaskan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Dibatalkannya surat dakwaan oleh majelis hakim pada putusan selah berakar dari ketidakcermatan, ketidakjelasan atau ketidaklengkapan konstruksi perkara yang bersumber sejak tahap penyidikan di pasal 75 ayat 2 dan ayat 3, bahwa makna batal demi hukum atas surat dakwaan yang dalam bahasa Belanda disebut nitig van recht bahwa dalam bahasa Inggris null and void adalah salah satu konsep paling fundamental dalam hukum positif. Batal demi hukumnya sebuah dakwaan berarti surat dakwaan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk mengadili terdakwa. Hakim tidak bisa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, pemanggilan saksi dan lain-lain karena rel atau dasar pemeriksaannya yaitu surat dakwaan sudah cacat sejak awal. 5. Bahwa atas dasar pengertian batal demi hukum itulah maka majelis hakim pemeriksa perkara telah memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum. 6. Apa konsekuensi hukumnya jika berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum? Untuk memahaminya, kita harus merujuk pada definisi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 dan angka 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka tersebut pada angka 28 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Terdakwa tersebut di angka 29 adalah seorang tersangka yang sedang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, status terdakwa pada pemohon hanya melekat apabila perkara yang bersangkutan sedang berada dalam proses pemeriksaan di persidangan. Ketika berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum sehingga proses persidangan di pengadilan terhenti atau belum berjalan, maka kualifikasi dituntut, diperiksa dan diadili menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, secara hukum status Tifa Uzia Yasuma atau pemohon bukan lagi sebagai terdakwa, namun seolah-olah masih dianggap sebagai tersangka, padahal surat dakwaan jaksa penuntut umum telah dinyatakan batal demi hukum, sehingga telah gugur juga status terdakwa maupun juga tersangka. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka. 8. Bahwa sampai saat ini pemohon tidak lagi berstatus sebagai terdakwa atau bukan juga sebagai tersangka, namun oleh termohon, pemohon masih dianggap seolah-olah sebagai terdakwa atau tersangka, padahal kedua status hukum tersebut telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa atas dasar putusan selah aku, termohon telah melakukan error in procedure karena termohon menggunakan dasar pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berbunyi, dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberi kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan.
10. Batal bahwa pasal 75 ayat 4 tersebut adalah mekanisme apabila batal demi hukum tersebut ditemukan oleh hakim karena syarat formil dan material surat dakwaan tidak terpenuhi. Pasal 75 ayat 2 dan 3 pada saat pemeriksaan awal, bukan karena adanya perlawanan dari pihak pemohon. 11. Bahwa faktanya surat dakwaan batal demi hukum dalam perkara aku adalah produk dari putusan sela yang merupakan hasil dari perlawanan terdakwa atau tim advokat berdasarkan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. 12. Bahwa konsekuensi hukum dan diterimanya perlawanan diatur secara imperatif dalam pasal 206 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menyatakan dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. 13. Bahwa akibat surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka surat dakwaan dianggap tidak pernah ada sejak awal atau null and void, considered never existed. Dengan demikian, penuntut umum tidak diperbolehkan hanya memperbaiki kesalahan ketik atau teknis atau kosmetik edit atas surat dakwaan yang telah diputus batal demi hukum dengan tetap menggunakan materi dan konstruksi perkara yang sama persis. 14. Bahwa dalam karya monumentalnya pembahasan permasalahan dan penerapan UHAP, penyidikan dan penuntutan, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa syarat material dakwaan menyangkut substansi dan anatomi tindak pidana. Cacat material bukanlah cacat administrasi atau formil atau clerical error, kesalahan ketik. Maka jika hakim menjatuhkan putusan sela bahwa dakwaan batal demi hukum, hal itu menandakan adanya cacat fundamental dalam konstruksi yuridis yang dibangun oleh penuntut umum, baik dalam hal merumuskan fakta material, menghubungkan unsur delik atau delik elementen, maupun menguraikan manner of committing, cara perbuatan dilakukan. 15. Bahwa apabila penuntut melimpahkan kembali berkas perkara dengan materi BAP atau pengumpulan saksi dan bukti yang sama persis, peristiwa pidana dan lokus atau tempus yang sama persis, pasal sangkaan dakwaan yang sama persis, sehingga hanya mengubah atau menambah beberapa kalimat korektif yang sama sekali tidak melakukan perbaikan struktural, seolah hanya perbaikan redaksional dan sistematika, maka surat dakwaan yang baru dari penuntut umum tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 16. Bahwa termohon telah menerbitkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B56/2/AOH-2/07/2026 tertanggal 27 Juli 2026 untuk melimpahkan kembali perkara pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian sebetulnya termohon telah melakukan error in prosedur yang sangat bertentangan dengan UHAP. Apalagi dalam surat pelimpahan tersebut pemohon masih disebut terdakwa. UHAP pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menetapkan bahwa terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah tindakan administrasi penuntutan. Pada momen pelimpahan tersebut, sidang pengadilan belum dibuka. Oleh karena itu, kualifikasi yuridis subjek hukum pada lembar pelimpahan tidak jelas menyebutkan posisi pemohon sebagai tersangka atau sebagai terdakwa. 17. Bahwa error in prosedur pada hakikatnya merupakan upaya paksa laten seperti pembatasan kemerdekaan, pemanggilan paksa, dan penahanan. Oleh karenanya, menempatkan pemohon sebagai terdakwa tanpa alas hak yang sah merupakan manifestasi dari pelaksanaan upaya paksa yang tidak sah, yang mutlak menjadi yurisdiksi pra-peradilan melalui perluasan tafsir historis dan teleologis atas pasal 158 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. 18. Pengajuan pra-peradilan merupakan bentuk perlindungan hak pemohon atas due process of law agar termohon penuntut umum tidak sekedar menempel atau memperbaiki kata-kata pada surat dakwaan,
sementara tindakan hukum melandasi penetapan tersangkanya sendiri sejak awal mengandung cacat hukum atau prosedur. 19. Putusan sela yang membatalkan dakwaan demi hukum secara otomatis mengembalikan status pemohon sebagai tersangka, bukan lagi terdakwa, karena pokok perkara di pengadilan sedang tidak berjalan atau gugur, maka pintu kewenangan pra peradilan berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terbuka penuh sebelum pengadilan menyidangkan pokok perkara. 20. Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan wajib disampaikan kepada tersangka dan advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian ke pengadilan negeri. Mengingat hingga saat ini pemohon sebagai tersangka belum menerima surat panggilan sidang, maka secara hukum pelimpahan kembali perkara aku dianggap belum terjadi, sehingga hakim pra peradilan berwenang penuh untuk memeriksa permohonan ini. Kami lanjutkan. 21. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pra peradilan secara substansial adalah instrumen pengawasan pengadilan atau judicature atas tindakan penyidik dalam penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. 22. Bahwa tindakan termohon yang melimpahkan kembali perkara yang sudah diputus batal demi hukum oleh putusan sela dengan sekedar memperbaiki dakwaan serta tetap menyematkan status terdakwa kepada pemohon adalah tindakan administratif prosedural atau procedural act yang cacat hukum, melanggar due process of law dan merampas hak asasi pemohon. 23. Bahwa berdasarkan doktrin judicial scrutiny, pengadilan tidak boleh membiarkan sebuah tindakan aparatur penegak hukum yang secara nyata merugikan hak konstitusional warga negara luput dari koreksi peradilan hanya karena kekuatan teks undang-undang. 24. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pra peradilan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status hukum pemohon setelah surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang berwenang. Kepastian hukum tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara bagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum. Sehingga tidak boleh terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum seorang setelah suatu tindakan penuntutan dinyatakan tidak sah. 25. Bahwa dengan dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum, maka secara yuridis dasar yang digunakan untuk membawa permohonan ke tahap pemeriksaan di persidangan telah kehilangan kekuatan hukum. Akibat hukumnya, proses penuntutan terhadap pemohon menjadi tidak mempunyai landasan hukum yang sah, sehingga status pemohon sebagai terdakwa tidak lagi memiliki dasar hukum untuk dipertahankan. 26. Lebih lanjut, batalnya surat dakwaan tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap hapusnya status pemohon sebagai terdakwa, tapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status pemohon sebagai tersangka. Hal ini karena penetapan status tersangka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses peradilan pidana yang berujung pada pelimpahan perkara dan penyusunan surat dakwaan. Ketika surat dakwaan sebagai dasar penuntut telah dinyatakan batal demi hukum, maka keberlanjutan status tersangka yang menjadi dasar lahirnya penuntutan tersebut juga patut dinyatakan gugur demi hukum, kecuali terdapat penetapan baru yang dilakukan berdasarkan prosedur dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan dilakukan kembali sejak dari awal. 27. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya asas due process of law, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui pra peradilan menyatakan bahwa dengan batal demi hukumnya surat dakwaan jaksa penuntut umum, status pemohon sebagai terdakwa maupun sebagai tersangka
tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah dan karenanya harus dinyatakan gugur demi hukum. B. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan termohon dalam menafsirkan dan menggunakan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 sebagai dasar pelimpahan kembali perkara pasca putusan celah adalah cacat hukum, bertentangan dengan asas due process of law dan tidak sah secara hukum. 3. Memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dengan menempuh instrumen perlawanan ke pengadilan tinggi sebagaimana diwajibkan oleh pasal 206 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan bukan melakukan perbaikan surat dakwaan secara pihak. 4. Menyatakan bahwa status hukum pemohon Ifauziah Suma pasca dijatuhkan putusan celah nomor 301 garing pit titik B garing 2026 garing PN titik Jakarta titik tim adalah bukan sebagai terdakwa maupun juga bukan sebagai tersangka. 5. Menyatakan surat limpahan perkara acara periksaan biasa nomor B 5645 garing APB garing sel garing EO titik 2 garing 07 garing 226 tertanggal 27 Juli 2026 yang diterbitkan termohon batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau apabila hakim tunggal pengadilan berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya. Ek aku et bono. Demikian permohonan pra-peradilan ini kami ajukan. Tim pembela, tim advokat Dr. Ifauziah Fauziah, Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, SH, MBA dan kawan-kawan. Terima kasih.